Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih bersama hidup. Artinya saya masih bisa memberi hiburan kepada saudara-saudaraku semuanya lewat ucapan-ucapan saya. Berguna atau tidak berguna itu tergantung bagaimana cara saudara-saudara menyikapinya. Saya masih merasa bahwa saudara-saudaraku yang di sana masih belum memahami makna ataupun hakikat puasa itu yang sebenarnya. Karena apa? Kebanyakan saudara-saudaraku sudah terlena dengan ibadahnya, seakan-akan ibadahnya adalah jalan untuk menuju surga. Kalau saya bilang surga itu di mana, neraka itu di mana, karena saya masih belum bisa membuktikannya. Kalaupun ada di kitab bagi para penganut agama, saya pribadi menyatakan sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tergantung manusianya bagaimana cara menafsir atau memaknai atau melakukan syariat-syariat daripada ayat-ayat yang berada di dalam kitab-kitab para penganut agama itu. Hidup memang maha adil. Oleh karena keadilan hidup memilih benar-benar wadah yang kuat dan kokoh untuk diberi wahyu. Satu contoh adalah Nabi Muhammad, yang mana beliaunya telah menebus kelakuan-kelakuan atau tingkah pola manusia yang ada di dunia dengan cara bertapa di dalam Gua Hira selama 15 tahun. Di dalam pertapaan itu beliau memohon kepada Tuhan. Dia ingin bahwa pola pikir manusia, tingkah laku manusia yang kala itu dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Karena apa? Tuhan sudah memberi cahaya rasa dan gerakan rasa. Apa itu cahaya rasa dan apa itu gerakan rasa? Sudah jelas, sudah pasti. Kita bisa apa saja karena gerakan rasa itu sendiri. Nah, rasa itu siapa? Rasa itu hidup, ruh suci, percikan dari Moho Suci. Jadi selama bertapa 15 tahun itu, Nabi besar Muhammad SAW benar-benar dia itu memohon kepada Tuhan. Belum tahu Tuhan itu siapa, tapi dia punya keyakinan, dia punya keimanan bahwa Tuhan itu ada. Nah, siapa yang mengadakan? Tuhan itu ada, tidak ada yang mengadakan. Tapi yang memaknai bahwa Tuhan itu ada dan yang memberi nama bahwa Tuhan itu ada adalah para manusia, para pelaku spiritual itu tadi. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Salah satunya yaitu untuk berpuasa selama 30 hari. Seperti dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi manusia untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita atau sebelum kamu. Maksudnya apa?
sebelum kita berada di dunia ini, sebelum saudara-saudara lahir di dunia ini, manusia-manusia terlebih dahulu sudah melaksanakan puasa. Apa maksudnya berpuasa? Dia ingin tahu sebenarnya, ingin tahu kebenaran yang sejati, ingin tahu Tuhan, ingin mengenal Tuhan, dan ingin menyatu dengan Tuhan. Itu orang-orang terdahulu. Dengan cara dia bertapa, benar-benar rasanya disatukan dengan Tuhan. Siapa yang menggerakkan kita, siapa yang menggerakkan pikiran kita, siapa yang menggerakkan angan-angan kita, batin kita. Para pelaku-pelaku sebelah itu ingin menjadi atau ingin mengetahui yang sebenarnya. Selama bertapa, yang pasti tidak makan dan tidak minum. Dan apa yang beliau lakukan? Dia hanya tafakur, istiqomah, ingin tahu siapa saya ini dan siapa yang menciptakan saya. Sehingga turunnya wahyu yang disebut dengan Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dalam memaknai hal itu, kalau tidak menggunakan angan-angan atau menggunakan pikiran, Nabi Muhammad berangkat ke langit sampai Sabtuju. Itu Nabi Muhammad, dan di situ dia mendapatkan banyak cerita tentang surga dan neraka. Tetapi yang sebenarnya, seperti yang kita lihat dan kita saksikan, coba kita rasakan. Andai kata langit itu ada Sabtuju, mampukah kita sebagai manusia biasa tanpa daya dan upaya apapun, tanpa daya dan kuasa apapun, mampu sampai ke langit Sabtuju? Padahal Tuhan meringkas, ya, Tuhan merangkum alam semesta segini besar ini ke tubuh manusia. Jadi kalau Tuhan itu ukurannya alam semesta jagat raya, kalau manusia ini istilahnya dunia kecil atau jagat kecil. Kalau jagat besarnya Tuhan, manusia jagat kecil. Semua yang ada di dunia ini dan semua yang tercipta di dunia ini, manusia disuruh untuk menyaksikan dan merasakan. Kemudian dalam pertapaan itu, Nabi Muhammad benar-benar merasakan kuasanya Tuhan, ingin tahu yang sebenarnya. Raga kita yang di Sabtuju ini, mulai rambut, kulit, tulang, sumsum, sampai kolbu, ya besarannya ruh kita, percikan-percikan Tuhan. Nah, di sini Nabi Muhammad mengartikan bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam tubuh kita. Jadi langit Sabtuju itu bukan berarti harus berangkat ke langit Sabtuju begitu, bukan. Rasakan kita sendiri, bersarannya ruh Tuhan ada di dalam diri kita. Itulah langit Sabtuju. Kalau sekarang kita atau saudara-saudara yang beragama Muslim melaksanakan puasa 3 bulan penuh, menahan lapar dan minum, itu artinya sudah pasti kita harus membelenggu nafsu-nafsu kita, yaitu ada nafsu alwama, amarah, sufiyah, mutmainah. Itu kita belenggu, bukan berarti setan dibelenggu, bukan berarti seperti itu. Tapi nafsu kita yang harus kita belenggu, artinya kita netralkan, kita tentramkan. Dengan cara apa? Istiqomah. Istiqomah. Kan mubadir kalau kita berpuasa sehari penuh misalnya, ujung-ujungnya nanti menunggu maghrib, menunggu adzan maghrib, kemudian kita, pikiran kita, angan-angan kita tertuju ke makanan dan minuman. Itu mubadir. Bagi saya itu satu mubadir, percuma, sia-sia, nggak ada artinya. Lebih baik tidak usah puasa sekalipun, asalkan
kita benar-benar bisa merasakan kuasa Tuhan. Bukan berarti setan dibelenggu. Bagaimana setan bisa dibelenggu? Yang membelenggu siapa? Nggak ada istilah kayak gitu, nggak ada. Kita ya harus membelenggu diri kita sendiri. Artinya nafsu kita sendiri itu harus kita netralkan. Kalau selamanya kita masih memusuhi setan, yang namanya setan, selamanya kita tidak akan bisa tentram. Dalam ajaran agama Islam, berpuasa, ya, kita tidak boleh makan atau minum waktu 1 hari. Artinya apa? Al-wama kita netralkan. Al-wama itu kalau dalam bahasa itu bahasa Jawa, nggak pernah puas. Sudah ini makanan kan sama sih, cuma rasanya yang beda. Sebetulnya rasanya juga sama, enak dan gak enak kan, cuma itu. Apapun bentuknya makanan itu. Ini dibelenggu oleh kita. Kita harus netral, tidak merasakan itu dan merasakan ini, tidak merasakan enak dan gak enak. Ketika kita berpuasa sehari penuh dalam kondisi panas, perut lapar, haus, itu kan sudah pasti. Di sini kita ditempa mental kita, ketaatan kita, istiqomah kita, sampai seberapa jauh keimanan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tidak makan, juga tidak minum, bahkan tidak tidur. Kita tidur pun Tuhan dengan kasih sayang menunggu kita, mengayun kita, menina bubukkan kita, biar pikiran-pikiran ini atau angan-angan ini netral, bisa sempurna. Itu. Ketika kita haus dengan tenggorokan yang kering, terbayang nggak kita kepada minuman yang segar? Terbayang nggak kita dengan makanan yang enak yang bisa membuat kita kenyang dengan kepuasan? Artinya apa? Kalau kita selama berpuasa masih terfokus kepada adzan maghrib, kemudian makan atau minum, sia-sia, tidak ada artinya. Ketika kita niat istiqomah berpuasa 1 hari penuh, pasti dengan niat yang pasti, benar-benar menyatu dengan Tuhan, nggak ada yang namanya batal, nggak ada. Yang membatalkan juga kita sendiri, gitu. Ini sekedar cerita. Jadi selama perjalanan Nabi Muhammad ingin bertemu Allah, itu dia melakukan tapa brata selama 15 tahun di dalam Gua Hira. Kemudian dia mendapatkan wahyu untuk melaksanakan rukun Islam, sholat 50 kali, kemudian puasa, syahadat, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji. Wahyunya kan seperti itu. Dari Nabi Muhammad mendapatkan ayat, yaitu Iqra. Selanjutnya biar saudara sendiri mengartikan, saya tidak ngerti. Artinya Iqra, bacalah. Yang dibaca apa? Bukan kitabnya. Yang dibaca itu bukan kertasnya, bukan bukunya. Yang dibaca itu pribadi kita sendiri loh. Ini kita baca sendiri. Saya berbuat ini, sudah benar apa enggak? Gitu. Karena apa? Kita sebagai manusia ini sudah mewakili atau sudah disabda menjadi kitab suci sejati, ada makna. Ada tapi bermakna. Gitu. Kalau kita sudah berpuasa mulai sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam, ya kan? Semua ini artinya terbelenggu. Maksudnya apa? Kita tidak membicarakan orang lain, mau ada orang puasa atau enggak, semua itu saudara. Kita tidak bisa membenci orang, nggak boleh membenci orang, karena Tuhan itu cinta kasih, ya kan? Kita tidak bisa membohongi orang lain, karena membohongi orang lain itu sama dengan membohongi diri kita pribadi. Sia-sia nanti puasanya. Jadi Iqra itu maksudnya disuruh membaca, tapi membaca pribadi kita sendiri, membaca diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu betul dan kita harus paham. Gitu. Pahamnya gimana?
saya mau melangkah di depan atau di belakang kita, samping kiri kanan kita, ini sudah sempurnakah? Karena nanti orang lain juga akan membaca kita. Kesalahan kita ada di punggung kita, sedangkan kesalahan orang lain ada di mata kita. Itu tolak ukur keimanan manusia, tolak ukur istiqomahnya orang beragama. Ketika kita sudah beragama betul, tapi kita masih merasa jengkel atau benci dengan orang-orang yang tidak beragama atau tidak berpuasa, melakukan ibadah, ya maaf saja, lebih baik tidak menyandang agama tetapi bertuhan. Cukup apa yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.